Bu. Astagfirullah. Nggak enak apa ini kamu tiap hari ngasih makan, tiap hari nggak ganti-ganti. Lauknya cuman itu terus. Kamu itu menantu nggak berguna, yang cari duit anak saya. Udah buang aja. Kamu di sini nggak ada gunanya. Yang cari duit mati-matian anak saya. Anak saya tuh cari duit banyak. Kenapa kamu kasih makan ibunya kayak gitu terus-terusan? Bu, Ibu yang sabar. Jangan marah-marah seperti ini, Bu. Ya memang Lina itu di Taiwan, Bu. Perlu Ibu ketahui ya, Bu. Selama Lina di Taiwan, itu belum pernah ngirim sama saya, Bu. Akan tetapi Lina itu selalu ngirim di rekening Mas Eko, Bu. Dan saya sebagai suaminya itu belum pernah merasakan uang dari Lina sepersen pun, Bu. Jadi Ibu yang sabar. Ibu jangan selalu setiap hari menyalahkan saya, Bu. Ini pun saya itu uang pas-pasan, Bu. Saya mohon maaf, Bu, kalau selama ini saya itu kurang mampu untuk mengurus Ibu secara maksimal. Banyak alasan kamu. Lah itu beli motor, beli kambing, kalau bukan duit kiriman dari anak saya siapa? Nggak usah kamu ya memutar balik fakta. Lah kamu itu di sini cuma numpang. Tapi kamu nggak mikir, kamu ngasih makan saya itu terus. Kamu tuh nggak mikir, selama ini kamu tuh numpang. Bu, cukup, Bu. Jangan mentang-mentang, Bu, saya selama ini diam, diperlakukan kasar. Ibu selalu menghina saya. Coba Bu lihat, Bu, kenyataan anak kandung Ibu sendiri, Mas Eko, kemana selama Ibu sakit? Apa pernah mengurus Ibu? Pikirlah, Bu. Memang saya seorang mantu, Bu, tapi tidak sepantasnya Ibu perlakukan seperti ini terus-menerus, Bu. Kenapa saya tidak bekerja, Bu? Bukan saya malas, bukan saya apa, Bu. Tapi saya itu kasihan melihat Ibu, anak kandungnya sendiri tidak mau merawat. Saya mengalah, Bu. Setiap hari saya sabar dimaki-maki Ibu, saya merawat Ibu. Tapi Ibu selalu tidak terima. Saya selalu salah di pandangan Ibu. Astagfirullah. Loh, kamu kok malah malang kerek ngomong sama orang tua? Udah dikasih anaknya, udah dikasih enaknya, malah ngomong kayak gitu. Udah minggir. Nggak mau saya ngeliat kamu. Minggir. Pergi. Mantu kurang ajar. Orang kalau turunan kicap ya kayak gitu. Cuman kelentrak, nggak mau kerja. Kayak entung tiap hari kayak gitu. Nggak mikir kamu itu. Astagfirullahaladzim. Sampai kapan seperti ini, ya Allah? Selalu direndahkan, selalu dipandang sebelah mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Usin, sekarang duduk, Pak. Buyung, ini sebelumnya saya ini mohon maaf, Mas, ya. Kemarin kan duitnya masih kurang, jadi ini saya mau nyukupin duit kambing yang kemarin. Kekurangannya kalau nggak salah 500.000 kan, Pak, ya? Iya, Mas Buyung, 550. Mas, ini kok nggak biasanya ini, mau cairan kok malah loyo lesu. Udah apa toh? Biasalah, Pak Usin. Saya ada masalah sama mertua saya. Dulu kan saya pernah ngomong sama Mas Buyung, seharusnya Mas Buyung aja yang pergi ke luar negeri. Kalau seperti ini kan, saya sudah memperkirakan loh, Mas, karena saya paham benar manis saya itu kayak mana. Pak Usin, dari dulu, Pak, saya itu nggak kurang-kurang nasehatin istri saya, ngomongin istri saya, biar saya saja yang kerja ke luar negeri. Akan tetapi istri saya itu ngotot, Pak. Ya, inilah yang saya takutkan, Pak Usin. Mertua saya, kakak ipar saya,
Bahkan istri saya sendiri itu memandang sebelah mata terhadap saya, Pak. Saya seperti laki-laki tidak ada harga dirinya, Pak. Coba Pak Husin bayangkan, Pak. Anak kandungnya, Pak, tidak pernah merawat. Saya setiap hari merawat ibu mertua saya yang sedang sakit, Pak. Tapi apa balasannya, Pak? Malah hinaan, cacian, Pak. Yang lebih parahnya lagi, Pak, istri saya itu ngirimnya itu sama kakaknya, Mas Eko. Loh, kok bisa gitu tuh, Mas? Saya juga bingung, Pak. Kenapa saya sebagai suami sahnya malah seperti itu? Seolah-olah istri saya tidak percaya terhadap saya, Pak. Lah ini Mas Eko kan masih tinggal di sini toh? Iya, bener Pak Husin. Mas Eko memang masih tinggal di sini. Tapi Mas Eko itu sering kelayapan. Kadang sering pulang pagi, sering mabuk-mabukan. Itulah yang membuat saya khawatir, Pak Husin. Jangan-jangan uang dari hasil kiriman istri saya itu dipakai buat dugem hal-hal yang tidak jelas itu loh, Pak. Nanti saya yang disalahkan lagi, Pak. Itu loh. Duh, ya bisa jadi loh, Mas. Saya rasa untuk akhir-akhir ini saya tidak bisa nyari rumput jauh-jauh, mengingat kondisi kesehatan ibu semakin menurun. Ya Allah, berikanlah hamba kesabaran ya Allah, berikanlah kesehatan untuk ibu mertuaku ya Allah. Boyong, dasar mampu tak berguna kamu, jam segini udah ngeluyur. Boyong, Ibu kenapa itu lagi? Ya Bu. Boyong, kamu di mana Yong? Saya tuh berak, saya mau cebok Yong. Boyong, Apa sih Bu? kamu ngeluyur terus, saya tuh berak, mau cebok ini. Saya itu nggak peluyur loh Bu. Saya itu nyari pakan untuk kambing itu loh Bu. Saya cebok dari tadi nih, udah kemana-mana tainya nih. Kamu itu disuruh ngurusin mertua, suruh jaga saya baik-baik, anak saya cari duit, kamu malah kerjaannya ngeluyur. Sampai saya nggak diopenin, nggak diurus kayak gini. Saya berak nyampe nggak tahu kemana-mana ini kayak gini. Kamu ini gimana sih, ini nyebokinnya belum bersih ini, baunya ini kopret-kapret ini. Kamu itu bisa nggak sih ngurusin orang tua? Kopret-kapret kayak gini bau, nih bau. Kamu kalau nggak mau ngurusin orang tua ya udah, kamu nggak usah tinggal di sini. Nggak pecus kamu ngurusin orang tua kayak gini. Iya ya Bu, lagi cebokin loh Bu. Sabar, teriak-teriak kenapa sih Bu? Astagfirullahaladzim. Kamu itu kerjaannya tuh piring dicuci, pakaian dicuci, terus kamar mandi bersihin itu Yong. Kamu nggak usah keluyur-keluyur kayak gitu terus. Saya ini manusia Bu. Saya bukan robot. Saya mengurus ibu saya sendiri. Anak ibu sama sekali tidak peduli dengan ibu. Masih saja menyalahkan saya tiap hari Bu. Ya Allah, ujian apa ini ya Allah? Mau sampai kapan ibu mertuaku selalu merendahkan saya seperti ini ya Allah? Kalau seperti ini terus, saya tidak sanggup ya Allah. Saya benar-benar bingung mau berbuat apa. Apa yang saya buat selalu salah di mata ibu. Ya Allah.
Kalau saya tahu dari dulu kamu kayak gitu, dari dulu anak saya nikahin sama anaknya Darmo yang doyan kerja cari duit. Kamu keluyur terus kayak gitu, gak ada gunanya tiap hari tidur. Saya sudah nggak ada harga dirinya di rumah ini. Saya seperti sampah yang terabaikan. Yang, kapan sih kamu mau nikahin aku? Tiap hari cuma diajak ke sana ke sini, dinaikin doang. Ya sabar dulu sayang. Sabar terus. Aku tuh masih bingung mau nikahin kamu. Bingung kenapa lagi? Ya, kayaknya aku butuh bantuan kamu deh. Masalahnya aku tuh udah sepet banget dia tadi ibarat itu, si Buyung itu. Kenapa? Ya, dia itu terlalu enak di rumah. Kamu kan tahu, adikku yang berjuang di luar negeri yang susah payah jadi jongos di sana. Dia mah enak-enakan di rumah santai. Maka dari itu, masalahnya kalau aku yang langsung menyingkirkan dia dari rumah, itu rasanya kurang pas dilihat oleh masyarakat luas. Dan satu hal lagi, tahun ini kuota adikku tuh udah mau habis. Dan dia tuh rencana mau pulang, mau bikin rumah, bikin usaha. Ya aku gak lilo lah, enak amat si Buyung. Kalau Buyung itu aku singkirin, adikku pulang buka usaha, pastikan kamu kalau nikah sama aku kecipratan uangnya. Tapi kalau dia nggak disingkirin, mana mungkin. Tapi dengan cara apa? Biasanya itu kalau di waktu siang itu Buyung itu pasti tidur. Ibuku juga tidur pulas. Nanti kita ke sana. Kamu pura-pura tidur di kamar Mama Buyung. Nanti kita fitnah gitu aja kok. Pasti dia langsung diusir sama ibu. Keluar dari rumah. Juga ide kamu, ternyata kamu pinter ya sayang ya. Udahlah, yuk, berangkat yuk. Ayo. Masalahnya sementara ini aku mau menyingkirin langsung tuh nggak bisa. Masih digolenin terus sama adik aku yang di luar negeri itu. Tapi kalau udah tertangkap basah seolah-olah selingkuh, pasti langsung dicempal dia itu. Bagus, benar juga itu. Yang, kamu tunggu di sini dulu. Biasanya jam segini itu lagi pada tidur semua. Aku mau cek dulu ya. Oke, siap. Bajingan bener kamu Yung. Jam segini sudah tidur. Adik saya di luar negeri kepontang-panting jadi jongos orang-orang luar negeri. Suami macam apa kamu ini? Pantesan adik saya itu udah gak telaten nerima penghasilan kamu. Kamunya aja sama ayam kalah. Aduh, cuma nebelin simbar sama kumis saja kamu itu. Awas kamu, bentar lagi kamu keluar angkat kaki jinjit dari rumah ini. Gimana Yang? Enak bener, jam segini udah tidur si Buyung itu. Waduh, pokoknya aku minta tolong kita fitnah aja si Buyung itu biar diusir sama ibu. Ya udah. Buyung itu ada di kamar.
Saminnya Buyung. Ya, pasti nanti ibuku langsung usir dia. Yaudah yuk. Bangun. Itu siapa itu di dalam kamar itu? Ada cewek itu. Buyung masukin cewek itu di sana. Saya nggak tahu, saya tidur. Itu tidur bareng sama Buyung itu, Bu. Apa kok kamu bilang Buyung tidur sama cewek? Iya itu. Ibu Ya nggak percaya. Allah. Ya sini. Bu. Oh bangsat kelakuan kamu Yung kayak gitu ya Yung ya. Buyung, bangun. Nggak usah kurang ajar kamu Yung. Bangun. Bajingan kamu ya. Bisa-bisanya kamu tidur sama cewek lain kamu itu. Kamu siapa kamu? Pura-pura gak kenal sama aku sih, Yung. Bu, Kita kan ini siapa, Bu? bareng. Kamu Kok tuh siapa kamu? tanya? Hah? Kamu siapa? Aku pacarnya Buyung. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu ya? Wah, Bu, ini udah nggak bener, Bu. Dia udah nggak bener. Istrinya susah payah di luar negeri, di sini ngelip sama cewek lain. Jangan pura-pura gobloki kamu ya. Kamu di sini udah nyata-nyata kamu ngentul sama cewek ini. Tolong Bu. Penjelasan saya Bu. Mas, Ini buktinya nih. Saya udah berani ngeliat bersumpah, mata Bu, ya. kepala saya sendiri. saya tidak kenal dengan wanita ini Bu. Saya pun kaget Bu. Hah? Kenapa wanita ini ada di kamar saya Bu? Saya benar-benar tidak kenal Bu. Tolong Bu. Tapi nyatanya saya ngeliat bener-bener di sini. Kamu perempuan murahan. Kamu siapanya Buyung? Kamu di sini ngapain sama Buyung? Ayo. Aku habis week-week lah, Bu. Ngapain lagi? Namanya di kamar berdua. Kamu tahu nggak Buyung udah punya istri? Istrinya di luar negeri cari duit. Ya orang aku dipaksa kok sama Buyung. Ya aku mau tau, orang enak kok. Kamu tahu nggak Buyung udah punya istri? Kamu matanya melek nggak kamu? Hah? Otaknya kamu itu mikir. Bu, zaman sekarang namanya punya istri tuh ya nggak apa-apa loh, Bu. Wanita iblis. Kamu selalu tebar fitnah terhadap saya. Kamu sudah mencemarkan nama baik saya. Jawab, kamu siapa? Hah? Saya merasa Udah nggak usah ribut-ribut di sini. Pergi semua, Eko. Bawa keluar. Di sini, Bu. Bawa keluar. Pergi kamu dari sini. Pergi semuanya. Bu. Udah kayak keparat semua. Pergi semuanya. Saya nggak sudi lihat muka kamu lagi. Dasar menantu nggak punya diri. Udah dikasih enak malah di sini berbuat kayak nggak itu. Tapi Bu, saya benar-benar nggak kenal sama wanita itu Bu. Tolong. Tapi Mas, pergi kamu dari rumah. Usir kok. Salah paham. Mas. Usir kok. Ini difitnah Mas. Pergi kamu. Usir, aku Bu, udah nggak sudi lihat muka kamu lagi. Dasar menantu nggak tahu diuntung Angkat kaki kamu dari itu. rumah ini kamu. Pergi Kamu dari udah sini nggak kamu. hak Pergi. tinggal di sini kamu. Usir aja kok. Usir, usir. Pergi kamu. Mas, Bajingan tolong, kamu. dengerin penjelasan saya dulu Mas. Anjing kamu ya. Mas, saya tidak mungkin melakukan hal sekotor ini Mas. Kamu itu sudah tertangkap basah. Buktinya sudah nyata. Ada yang diselingkuhi sama kamu dan spraynya juga lendirnya tuh mabra-mabra tuh. Nih, baunya nih. Nih, Saya nih. tidak pernah melakukan hubungan sama siapapun Mas. Tolong Mas, dengar penjelasan saya dulu Mas. Saya tidak kenal wanita itu Mas. Lebih baik kamu pergi sebelum saya berbuat yang tidak diinginkan. Pergi dari rumah saya. Pergi kamu dari sini. Mas, tolong Mas. Jangan injakan kaki kamu lagi di sini kamu. Tolong Mas. Jangan kotori marwah keluarga saya, ya. Pergi, cepat pergi. Pergi. Iya Pak. Pergi. Mas. Dengar baik-baik. Jangan pernah kamu injak kaki kamu di rumah ini kalau kamu masih ingin hidup jadi gelandangan. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan pada hamba ya Allah. Selama ini saya sudah bersabar menahan semua ini. Kenapa fitnah seperti ini menimpa kepadaku ya Allah. Hancur sudah, namaku hancur sudah. Apakah hamba tidak pantas bahagia ya Allah?
Jadi gini Pak Buyung, Ya Mas sudah. saya diperintahkan Pak Wasiso, anggota DPRD kita, untuk masalah proyek yang dulu itu akan diserahkan kembali ke masyarakat yang dulu adil untuk ibaratnya untuk menyukseskan beliau Pak. Jadi iya. beliau mengharapkan Bapak nanti malam bisa hadir ke sana. Oh, yang proyek gedung gerah itu yang sempat mangkrak itu ya? Benar. Mau dilanjut lagi nih? Dilanjut lagi dan alhamdulillah proyeknya diserahkan sama kita orang ini. Alhamdulillah, ya siap. Insya Allah saya siap. Kebetulan saya itu baru selesai 2 hari yang lalu lah meropil rumahnya Pak Jumiran itu loh. Alhamdulillah. Kira-kira kapan Mas sudah ini bisa mulai kerja Mas? Nggak tahu Pak, makanya nanti malam kita suruh ke sana. Gitu. Oke, siap. Saya siap. Gitu Pak Buyung, gitu saja ini tak pamit dulu. Oke, terima Kalau kasih. belum mandi nih. Oh, terima kasih Mas sudah ya. Tadi ya. Ya, terima kasih informasinya ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Husin. Wih, apa kabar ini Pak Husin? Alhamdulillah sehat. Mas Buyung, Alhamdulillah. Mas Buyung sendiri sehat? Alhamdulillah saya sehat. Waalaikumsalam. Duduk Pak. Aduh, udah lumayan lama kita nggak ketemu ya Pak. Ya mungkin tahun setengah lah. Ya, setelah saya pisah dengan istri saya, memang kita itu nggak pernah ketemu Pak ya. Baru hari ini kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah, yang penting kita semua dalam keadaan sehat Mas. Iya itu. Oh iya Mas Buyung, ini mohon maaf sebelumnya ya. Ya gimana? Saya ini kan ke daerah Mas Buyung ini. Tadi kan saya ikut ngiring manten di tempat Pak Barlo. Nah ini sekalian mumpung saya bisa mampir ke sini, saya mau menyampaikan sesuatu Mas. Ya, apa itu Pak Husin? Itu Mas, Ibu Manisa, mantan mertua Mas Buyung. Ya, kenapa dengan Ibu Manisa? Sekarang kondisinya Mas, astagfirullahaladzim Mas, mengenaskan sekali Mas. Astagfirullah. Anak-anaknya nggak ada yang memperhatikan. Saya kok sudah minggat. Itu mantan istri Mas Buyung juga nggak ada kabarnya sekarang. Dia di rumah sendirian. Nah, terus? Sakit keras sekarang. Yang selama ini yang rawat Ibu Manisa itu siapa Pak Husin? Ya kadang saya, kadang lingkungan lainnya deket. Belas kasihan lah. Itu rumahnya juga udah disegel kok. Sungguh malang nasibmu Bu. Kamu punya anak kandung, tapi sama sekali satu pun tidak ada yang peduli. Ya Allah, terus gimana ini Pak ya? Kalau bisa sekarang Mas Buyung sempatkan diri, ikut saya nggak apa-apa Mas. Nanti saya anterin lagi. Karena kasihan sekali saya ngelihatnya Mas. Nggak apa-apa lah, yang penting ditengokin lah. Tapi Pak Husin, saya kan sudah diusir dari rumah mertua saya Pak. Apa kira-kira saya masih bisa diterima Pak? Saya yakin Mas, dengan kebesaran hati Mas Buyung, insya Allah Mas pasti diterima. Sekarang aja Mas, yuk. Ini Mas sekarang. Berangkat sekarang ini Pak Husin? Iya sekarang pokoknya. Yaudah ya Pak. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Buyung. Kamu gimana kabarnya, Yung? Ya Allah. Saya sehat Bu. Kamu dulu udah ibu usir, sekarang ibu udah nggak ada yang ngurusin. Kok kamu sudi nengokin ibu, Yung? Udah Bu. Ibu jangan nangis. Jangan bahas masa lalu Bu. Apapun kesalahan ibu di masa lalu, saya pribadi sudah memaafkan ibu dengan ikhlas. Semoga penyakit ibu segera diangkat dan ibu bisa sehat kembali Bu.
Intinya, walaupun saya diusir dari rumah ibu, saya terima. Saya nggak apa-apa, Bu. Terima kasih ya, Yung. Perlu ibu ketahui, Bu. Dulu sebelum ibu mengusir saya, waktu ribut besar itu, Bu, saya tidur dengan wanita. Demi Allah, Bu, saya tidak mengenal dengan wanita tersebut. Ya Allah, Yung, maafin ibu ya, Yung. Ibu sebenarnya udah tahu itu kelakuan Eko yang bikin masalah, Yung. Oh. Kenapa setega itu Mas Eko terhadap saya, Bu? Apa salah saya dengan Mas Eko, Bu? Selama ini, selama ibu sakit, saya selalu merawat ibu. Mas Eko yang anak kandungnya sama sekali tidak peduli dengan keadaan ibu. Bu, jadikan masalah ini pelajaran untuk kita semuanya. Saya berpesan kepada ibu, jangan pilih kasih, ya. Saya memang anak menantu Mas Eko, anak kandung. Mas Eko selalu dibanggakan, selalu ibu bela. Walaupun Mas Eko salah, saya selalu dipandang hina, dipandang rendah. Tidak apa-apa, Bu. Saya ikhlas pada kenyataannya. Hari ini ibu ditinggal seorang diri dalam keadaan kondisi seperti ini. Saya yang dulu ibu selalu marah-marahi, ibu rendahkan, saya masih menyempatkan diri untuk menjenguk keadaan ibu. So ya, Bu, satu lagi, Bu, nanti kedepannya Lina ataupun Mas Eko kalau sudah berkeluarga, tolong, Bu, jangan pilih kasih. Sayangilah anak menantu, Bu. Terkadang orang yang kita banggakan, orang yang kita bela, itu sama sekali tidak peduli dengan keadaan kita. Apapun itu kondisinya, apapun itu keadaannya, selalulah, Bu, berbagi kasih dengan sesamanya, Bu. Ya, yang sabar ya, Bu. Anggap saja ini suatu ujian. Apapun yang telah Ibu perbuat terhadap Mas Buyung, mungkin ini karma yang harus Ibu terima. Satu-satunya jalan adalah Ibu bertobat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pengampunan, Bu. Sabar ya, Bu ya. Semoga Ibu lekas diberikan kesembuhan. Mas Buyung, tolong dimaafin dengan ikhlas, Mas ya. Iya, Pak. Saya sudah memaafkan kesalahan ibu dengan ikhlas, Pak.